Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan channel Dukun Mobil Nono. Ini saya akan tunjukkan kampas kopling punya Panther 25. Ini adalah kampas kopling yang ori, tapi tidak lama dipakai. Kampas ini sudah bau sangit dan kelihatan ini sudah terbakar ya. Jadi kenapa kok bisa ya kampas kopling baru, matahari juga baru, tapi kok kampasnya tidak bertahan lama? Ini hanya beberapa bulan sudah terbakar ya. Jadi ini perlu dipertanyakan ya kepada pemiliknya. Apakah ini sering dipakai untuk menanjak di pegunungan dengan kondisi kopling setengah-setengah? Jadi terlalu sering selip kopling karena mungkin apakah ada beban berat, terus medan nanjak, terus kaki itu selalu sering injak kopling atau bahkan mengambang, mesin nggak kuat terus di selip kopling, apakah juga seperti itu? Nah, ini emang patut dicurigai. Terus masalah yang kedua atau kecurigaan yang kedua, ini kalau kampas kopling itu sudah baru, materi sudah baru, kalau materinya nggak apa-apa, tapi kalau kampas koplingnya ini harus diganti ya, karena sudah selip seperti ini. Ini harus dipertanyakan, apakah setelannya di pedal kopling itu sudah tepat, atau jangan-jangan pedal kopling itu terlalu menonjok ke dalam sehingga kopling itu seperti tertekan. Walaupun pedal kopling bebas tidak tekan oleh kaki, tapi kalau penonjoknya itu setelahnya terlalu maju, itu akan menyebabkan kopling setengah terinjak. Karena setelah kopling tersebut diinjak, pedalnya setelah diinjak, ini contoh ya teman-teman ya, kalau pedal kopling itu tidak ada gerak bebasnya, ini harus ada gerak bebasnya ya. Kalau ini ada gerak bebasnya atau enggak, nanti akan kita periksa. Bisa juga ini tidak ada gerak bebasnya sehingga itu penonjok pada kopling itu tertekan terus. Nah, itu penonjok pada kopling mungkin tertekan terus sehingga koplingnya itu mudah selip. Nah, ini kelihatan kalau dalam banget ya, tinggi banget, jadi kemungkinan ini terlalu sering selip kopling. Biasanya idealnya kan kopling itu sejajar dengan pedal gas segini ya, tapi ini kok di tinggi banget. Nah, berarti kemungkinan ini terlalu sering selip kopling terlalu lama, karena pedal kopling itu kalau terlalu tinggi itu otomatis ketika di kopling penuh lepasnya itu lama. Nah, jeda lamanya itu kalau tidak segera kopling itu tidak segera terkunci, itu akan selip terus menerus. Nah, seandainya selipnya itu durasinya 3 kali lipat dari kondisi standarnya, setelan standarnya, itu otomatis kampas kopling akan 3 kali lebih cepat rusak. Nah, ini sudah baru beberapa bulan atau tidak lama lah, ini kampas kopling kok sudah rusak. Jadi ini nanti akan kita periksa setelah kampas kopling tersebut kita pasang, akan kita periksa setelannya, mungkin juga masternya akan kita lepas, apakah dia benar-benar bebas atau enggak. Kampas kopling ini yang bekas, ini yang baru. Nah, kalau ketebalannya kita lihat sebenarnya ini juga hampir sama saja dengan yang baru, tetapi karena ini terbakar sehingga ini sudah bisa dipakai. Karena kalau terbakar seperti ini, gesekannya sudah rusak, jadi ini sudah tidak, istilahnya sudah tidak menggigit atau sudah selip. Jadi harus wajib diganti dengan baru, walaupun ini masih tebal. Kalau terbakar itu tidak ada guna, karena ini menjadi karbon sehingga istilahnya akan selip. Nah, sekarang kita akan mencoba ya, ini mobil ini sudah jalan, kita sudah jalan dan mencoba kopling ini ya. Ternyata kopling ini emang setelannya terlalu tinggi, jadi ketika diinjak itu sudah terlalu bebasnya itu ketika dilepaskan itu nyangkutnya lagi itu agak tinggi. Jadi makanya ini kopling ini selipnya itu bisa 3 kali lipat dari kondisi normalnya. Kalau saya itu lebih suka setel pedal kopling itu ketika pedal kopling dilepas sedikit dia sudah berjalan. Nah, itu akan menyebabkan kampas kopling menjadi awet ya. Untuk mengawetkan kampas kopling caranya adalah menyetel pedal kopling ini seperlunya. Kalau kopling itu sudah bebas ya itu sudah pas. Tapi kalau terlalu bebas, semisal diinjak pol begini, dilepas sedikit belum jalan, dilepas lagi belum jalan, terus baru dilepas penuh baru jalan, itu namanya setelan kopling itu terlalu
nyetut atau terlalu menekan, sehingga secara tidak sengaja itu akan memboroskan pelat kopling 3 kali lipat. Harusnya ini diinjak sedikit segini sudah lepas, sudah nyangkut atau sudah jalan. Ini baru tinggi segini baru jalan. Itulah yang menyebabkan kampas kopling itu cepat habis, seperti mobil ini. Makanya mobil ini kampas kopling baru, matahari baru, tapi tidak awet. Karena apa? Karena setelannya itu terlalu berlebihan. Jadi untuk injakan penuh sampai lepas kopling itu jedanya terlalu lama. Jadi jaraknya selip itu terlalu lama, 3 kali lipat dari standarnya. Jadi otomatis kalau kampas kopling itu habis dalam 3 tahun, setelah seperti ini habis dalam 1 tahun. Apabila kampas kopling habis dalam 6 tahun, 2 tahun sudah habis kalau model seperti ini. Nah, seperti inilah. Jadi pedal kopling ini emang terlalu tinggi. Kalau biasanya pedal kopling itu kalau menurut saya sejajar dengan pedal gas ya, jadi segini. Nah, tapi ini segini, ini sudah tertekan. Jadi makanya ketika di kopling itu terlalu dalam dan lepasnya itu juga terlalu tinggi. Jadi ini harus disetel. Setelannya di mana? Ini mari kita lihat di sini. Sebentar kita beri penyinaran biar jelas. Ini adalah setelannya. Jadi ini baut ini dikendori, mur 10 12 dikendori, terus diputar sampai ini pedalnya itu agak turun ya. Agak turun. Ini akan kita kendori dulu dan kita setel dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini kopling itu sudah kita turunkan sehingga ini sudah sejajar dengan pedal rem ya. Enaknya emang kopling itu sejajar dengan pedal rem. Jadi ini lurus. Kalau terlalu tinggi ke sini nanti lepas koplingnya akan lama dan kopling cepat selip. Nah, dengan seperti ini akan awet, dan yang penting itu kopling itu ketika diinjak harus bisa bebas 100%. Jadi patokannya itu pada gigi mundur. Gigi mundur nggak boleh grek. Kalau sampai gigi mundur bunyi grek itu berarti istilahnya kurang menekan. Sekarang kita coba hidupkan dan kita oper ke gigi mundur. Oke, sekarang kita starter. Nah, begini, mari kita lihat setelannya. Ini kita injak penuh, tuas mundur harus enak, tidak boleh grek. Nah, kalau sudah enak nggak grek berarti setelan sudah tepat, dan ketika dilepas pedal sedikit, contohnya kita lepas segini, ya sudah bisa berjalan. Nah, segini sudah harus menggerakkan kendaraan. Angkat segini sudah harus bisa. Jangan sampai angkatnya segini baru kendaraan berjalan. Itu nanti selipnya akan lama sehingga kampas kopling cepat habis. Jadi seharusnya begini. Ya, ini kita masukkan mundur, tidak grek. Terus lepasnya sedikit gini sudah jalan ya. Jadi lepas sedikit ini sudah jalan. Ini sudah jalan, lihat. Lepas sedikit sudah jalan. Nah, kalau lepasnya tinggi baru jalan, nah itu nanti peluangnya kampas kopling cepat habis karena selipnya lama. Jadi segini kita lepas sedikit, ini sudah jalan, ini sudah ideal. Dan yang penting itu harus ada sepelengnya ya. Sepeleng itu maksudnya gerak bebas, jadi harus ada injakan sedikit begini. Kalau ini sudah langsung keras, itu nanti juga alamat koplingnya cepat habis juga. Jadi harus ada sepelengnya. Sepelengnya itu istilahnya gerak bebas ya. Segini ini posisi bebas, tidak boleh menekan. Kalau awal itu langsung keras, langsung menekan dan terasa sudah keras, itu pasti kopling akan selip. Jadi harus ada sepeleng segini. Itu nanti akan aman. Jadi kalau dilihat pedalnya, nah jadi ini harus segini, harus ada gerak bebas segini. Ini belum menekan kan, menekannya kan mulai sini. Jadi ini harus ada gerak sedikit segini. Ini nanti akan awet koplingnya. Terus penyebab kopling itu cepat selip dan cepat habis itu bisa juga dari master koplingnya itu yang macet. Jadi dalam kondisi normal standby itu pistonnya itu agak terdorong maju dan tidak bisa kembali ke posisi awal. Biasanya hal itu diawali dari penyetelan yang terlalu maju sehingga menekan sedikit, sehingga
di situ lama-lama akan timbul karat dan karat tersebut tidak bisa mengembalikan ke posisi awal. Itu pernah terjadi ya teman-teman ya. Dulu saya pernah sekali mengganti kampas kopling itu tidak awet, punya tetangga sendiri namanya Pak Mustafa dulu. Nah, koplingnya tidak awet, ternyata langsung kita bongkar master silindernya itu, ternyata itu masuk sedikit menjorok ke dalam sehingga dia tidak bisa kembali ke posisi awal. Akhirnya apa? Minyak kopling tersebut tidak bisa kembali ke reservoir setelah pedal gas pedal kopling dilepas, sehingga koplingnya itu menjadi lebih tertekan sedikit, jadi setengah dikopling sedikit. Nah, itulah yang menyebabkan kampas kopling cepat habis. Bisa juga seperti itu. Nah, kalau di video sebelumnya ini sudah kita jelaskan bagaimana penyetelannya yang tepat seperti itu. Nah, terus ciri-cirinya pedal kopling itu yang macet ya, begini ciri-cirinya. Pedal kopling sudah disetel dengan benar, sudah ada spoilernya, tetapi ketika diinjak awal itu sudah langsung keras. Harusnya kopling itu tidak langsung keras seperti itu, tapi pertama itu harus lembut dulu baru keras. Tapi kalau pada injakan awal itu sudah keras, langsung seperti mengena, itu berarti alamat kopling tersebut bermasalah pada setelannya atau sudah macet seperti itu. Jadi perlu diwaspadai, kopling itu idealnya ketika diinjak awal itu empuk dulu baru keras. Kalau langsung keras itu berarti minyak remnya mengumpul, tidak bisa kembali ke master pusat. Jadi perkiraannya, analisanya bisa dari penyetelannya terlalu menjorok ke dalam, bisa juga karena master koplingnya tersebut pistonnya macet, tidak bisa kembali ke posisi awal. Jadi itu salah satu penyebabnya. Demikianlah teman-teman sedikit sharing dari kami, semoga ini bisa bermanfaat. Sukses untuk kita semua.